All right. So, Assalamualaikum. Good morning, everyone. Waalaikumsalam. We meet again in our second workshop of TOEFL and IELTS, but today we are focusing on IELTS. And welcome to participants this morning. And today, before we start, I would like to introduce myself. My name is Sandy. I am from On Target Education Training. And with us today, we have Miss Ervin, and later she would like to introduce herself. Yeah. Okay. Miss Ervin, could you introduce yourself a little bit to us, please? Oh, okay. Hello, good morning, everyone. Morning. Yes, my name is Ervin. I knew Mr. Sandy because we worked together. How many years ago? Some 12, Yeah, 15, 2013 or 13 17 something. years ago, yeah. Yeah, around. Okay. And we're both still teaching, yeah, until now. Even though not at the same workplace anymore. Yeah, so I'm more focusing on task preparation for English, and yeah, I think that's all. All right, thank That's you, Mr. the Ervin. introduction. Okay, thank you very much. Okay, untuk bahasa pengantarnya kita apa nih? Full English ataukah mix atau bahasa Indonesia mix? Oh iya betul. Kayaknya ditanyakan ke peserta deh. Gimana? Apakah mau materinya disampaikan dalam bahasa Inggris atau bahasa kalbu? Kalau bahasa kalbu saya diam aja. Iya. Kalau tidak full bahasa Inggris bisa. Kenapa? Tidak pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Ini Indonesia. kayaknya Kak Siti rajin sekali jam segini udah jalan pagi. Oke. Iya, Saturday morning ya, quality time. Iya, betul. Oke. Iya. Oke. Miss Christy, kita pakai bahasa Indonesia tadi. Mana? Baik. Ya, fully English boleh. Ikut aja. Mix lah ya. Hai, Miss Ervin. How are you? Hai Miss Christy, I'm good. Ya ampun, tidak berubah. Tidak berubah. Oke. Iya. Oke. Ya, Ibu Siti Sarah ini masih di SD Salman, Ibu? Oh, udah enggak. Sudah tidak, Pak. Oh, gitu. Oh, kira masih di sana. Wah, nanggung kalau gitu perkenalan sekalian Ibu Siti ini siapa ya? Perkenalan aja. Selamat pagi semuanya, saya Siti Sarah. Saya dulunya pengajar di SD Salman Al Farisi, namun akhir tahun ajaran kemarin sudah resign. Gitu. Dan sekarang saya sedang melanjutkan studi S2 di UPI di jurusan pendidikan IPS. Wah, seru sekali. Semangat kuliahnya. Luar biasa. Oke. Iya. Nah, Miss Christy juga nanggung lah. Perkenalan tuh. Sekalian. Boleh dengan yang itu di belakangnya siapa itu? Miss Christy, ayo perkenalan sekalian Miss Christy. Kita kenalan. Ya, hilang sinyal. Sinyalnya kayaknya lemah. Lep-lepan ya? Ya udah. Ya, sekarang udah bagus. Mohon maaf, ini sinyalnya memang agak lep-lepan ya. Jadi saya masih mengajar di SD Taruna Bakti. Kebetulan sekarang masih memegang kelas 4 materi bahasa Inggris dan pelajaran yang lainnya. Jadi ingin ikut. Kebetulan kemarin Mr. Sandi postingnya iklannya ini dan kebetulan trainernya ada Miss Ervin ya. Jadi kebetulan juga saya memang perlu yang IELTS itu karena lupa-lupa ingat dan saya mau dites lagi.
Jadi saya harus belajar lagi. Oke, Gitu kurang lebihnya. siap, siap. Terima Baik. kasih banyak. Oke. Ada yang mau tanyakan mungkin? Nggak ada kan ya? Terima kasih ya. Lalu mau nanya, Miss Kresti ngajar kelas 4 sama 5 aja, nggak ngajar kelas kecilan nggak? Keponakan aku di situ loh, malah nanya yang lain. Kelas berapa, Miss Ervin? Kelas 1, mau kelas 2 sekarang, namanya Aero. Namanya, Bilingual kelas. aduh nggak tahu deh. Aku nggak- Oh, karena namanya jadi gitu aja ya, siapa tahu tahu. Aero soalnya. Aero, setuju kan? Airo ya. Ya, siapa tahu nanti aku ke bawah aja deh cari-cari yang namanya itu. Iya. Baik. Oh, Cuma nitip Baik. ya. Boleh, ya, boleh nitip. Kalau mau dijajanin boleh, tapi ya uangnya jangan lupa transfer. aku dia kan tahun ini mau masuk SMA ya. Terus Siapa? anak aku, Oh Udah iya SMA betul. lagi. ya. Terus Starbucks. Nah, salah tadinya mau kepikiran untuk ya masih nyari maunya sih kayak negeri tentu saja ya. Dan terus apa namanya? Ya udah sih tapi tentu saja harus mencari cadangan. Saya ada sini. Tarbak tidak jadi pilihan dong pastinya. Pasti emang dites. Miss Kresti apakah ada tes? Bentar ya, aku sambil di eh, eh, aku sambil jalan nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Bentar. nggak apa-apa. Kali nama peserta itu Mr. Edi. Iya, Mister Edi, ayo ditambahin sebagai peserta berikutnya. Ya, ngeheng lagi. Iya. Oke, jadi konsep kita kali ini untuk biasanya kan workshop itu eh, formal dan mempresentasikan slide seperti itu ya. Kita ini sekarang lebih rileks dan mungkin masing-masing dari kita kalau misalnya ada pertanyaan bisa silakan diajukan. Kita seperti kayak di TV aja mungkin ya, Mr. Vin, kayak Iya, jurnalis betul. TV yang mewawancara seorang narasumber gitu. Seperti Betul. itu, lebih santai, lebih rileks gitu. Ya mungkin eh, kita mulai saja mungkin Mr. Vin mulai gimana ya dari Baik. awal aja dulu mungkin Oke, kita IELTS itu mundur lagi seperti dari apa awal. sih ya? Sedikit mengulas mungkin IELTS Sebentar. itu seperti apa dan jenisnya apa aja mungkin seperti itu bisa kita Oke. pelajari sama-sama. Oke. Aku mau mencoba ini yang baru ya. Nah, ini pada bisa lihat whiteboard aku kah? Ada blank Saya. Oke. white. Oke. Jadi kita kan untuk aku ngambil tadi sedikit ya. Jadi ngulang lagi dari IELTS dulu deh. IELTS itu apa sih? IELTS. Ini karena aku ngajar SAT, jadi aku beli board untuk menulis. Jadi, jadi IELTS itu adalah salah satu apa namanya tes untuk menentukan kemampuan eh, skill bahasa Inggris kita. Makanya yang dites adalah 4 skill itu ya, ada listening, reading, writing, dan speaking. Nah, selain IELTS yang bisa menunjukkan kemampuan ini, kita punya TOEFL IBT. TOEFL, ini yang lain kayaknya seru juga pada gambar-gambaran. TOEFL, TOEFL IBT. Tolong jangan ketuker sama TOEFL ITP. Jadi kalau TOEFL ITP itu adalah yang bukan yang ITP ya, tapi yang IBT. Karena orang selalu beranggapan, oh TOEFL gampang daripada IELTS, mending TOEFL aja deh, karena TOEFL udah pernah di sekolah gitu ya. Tapi yang TOEFL di sekolah itu adalah TOEFL ITP. Atau kita biasanya sebutnya sebagai paper base, TOEFL paper base. Nah, kalau TOEFL paper base ini memang gampang karena yang dites hanya listening, reading, dan structure ya. Dan semuanya pilihan ganda. Sementara kalau IBT itu lebih mirip dengan IELTS karena dia ada listening, reading, speaking, dan writing. Karena memang itu yang
eh, tes yang akan apa ya, yang dinilai eh, saat kita nanti sekolah di luar negeri, bisa nggak nih ngikutin pelajarannya. Jangan cuma belajar tuh baca, ngerjain tugas, baca ngerjain tugas gitu ya. Tapi bisa berdiskusi dengan dosen kah, bisa menulis esai kah gitu. Karena yang Aplikasinya berarti ya. betul, betul gitu. Jadi bukan cuma dan sekolah di luar negeri tuh nggak kayak di kita yang kalau udah selesai satu semester gitu atau satu pelajaran, ulangannya tuh di apa namanya, hafalan, Hmm. ulangan yang berupa hafalan. Nah, kalau di luar kebanyakan pemahaman ya. Jadi apa Hmm. yang kamu pahami selama ini, yang kamu pelajari, tuliskan dalam bentuk esai gitu. Nah, makanya writing dan speaking yang seringkali eh, menjadi kendala ya dalam IELTS ataupun TOEFL IBT ini gitu. Aku nggak akan menjelaskan lebih jauh untuk TOEFL Hmm. IBT-nya, cuma bisa menjelaskan bahwa Ya. mereka berdua mirip, Hmm. tapi mungkin perbedaannya kalau IBT itu terintegrasi. Integrasi itu maksudnya gimana? Untuk soal writing dan speakingnya itu ada listening dan readingnya gitu. Hmm. Jadi semuanya ada gitu Ya. yang bikin repot ya. Banyak yang lebih milih IELTS karena per skill itu dinilai masing-masing. Listening ya listening aja, writing ya writing aja gitu. Kalau TOEFL IBT kalau mau writing itu kita dengerin dulu audio, kita baca dulu teks, terus kita semacam apa namanya ya, menyimpulkan apa yang kita dengar dan apa yang kita baca. Jadi kurang lebih situasinya seperti nanti kalau mau sekolah di luar sih ya, karena kan kita dengerin dosen yang ngomong apa, terus kita merangkum merangkum dari materi pelajarannya, begitu. Eh, tapi yang jelas kalau mau tes ya harus preparation sesuai dengan yang kita mau ambil nih. Jadi kalau misalnya, aduh saya udah tes IELTS tapi nilainya masih belum cukup, udah deh cobain IBT aja siapa tahu bisa. Dan tanpa persiapan itu sama juga bohong ya, karena kayak eh, meskipun yang dinilai apa tes ini untuk mengukur kemampuan kita di skill tersebut, tapi karena format tesnya berbeda, ya, tentu saja membutuhkan approach yang berbeda ya. Jadi harus butuh eh, persiapan juga gitu. Hmm. Nggak bisa show. Oke. Ya. Terus, nah sekarang untuk IELTS sendiri, IELTS ini kita punya dua macam. Ada general training, terus sama yang satu lagi academic training. Nah, sesuai dengan namanya, kalau akademik pastinya untuk eh, kuliah ke luar negeri. Hmm. Sementara untuk yang GT, General Training ini, purpose-nya terbatas sih ya. Terbatasnya karena cuma bisa untuk misalnya bekerja atau mau mau mengajukan permanent residence, Hmm. udah itu aja. Untuk kerjanya ya bisa eh, apapun, misalnya mau mau WHV ya kan, lagi booming juga ya WHV, banyak yang mau ke luar negeri untuk work holiday visa ini, ataupun kerja kerja kantoran itu Hmm. biasanya yang diminta adalah general training. Tapi enaknya kalau academic training ini bisa, laku laku untuk general training, tapi tidak sebaliknya. General training nggak bisa untuk sekolah. Academic training bisa tapi academic training bisa dipakai eh, untuk kerja ataupun permanent residence. Hmm. Begitu. Jadi Itu untuk sih. yang academic training itu eh, tidak hanya untuk sekolah, tapi bisa juga misalkan sebagai persyaratan untuk kerja Betul. seperti itu. Nah, Oke. Untuk general academic tidak training itu bisa. laku untuk semuanya gitu. Oke, oke, oke. Kalau general training enggak Mm-mm. gitu. Terus apakah beda lah? Berarti beda dong kalau misalnya GT ini nggak bisa dipakai buat akademik, tapi akademik bisa buat dipakai GT. Apakah harganya berbeda gitu misalnya?
Sayangnya tidak, harganya sama, 3.450.000 sekali tesnya. Jadi lumayan ya. Jangan Lumayan. jangan pernah tes IELTS tanpa persiapan karena rugi bandar kalau Iya. nggak dapet apa tercapai minimum requirement-nya. Hmm. Begitu. Dari harga sama, tapi kalau dari ini gimana sih? Dari soalnya, nah aku akan share contoh soal. Kok nggak bisa stop share? Sharing your screen. Oke, jadi sebentar saya mau tutup dulu dan oke. Dan nunjukin perbedaan buku mungkin ya. Oh, oh, kayaknya ada yang mau ditanyain dulu nggak? Sampai sini. Ya, Miss Arvin, maaf mau nanya. Mangga, Kalau mangga. untuk yang yang IELTS itu yang writing writing itu kan penilaiannya berarti ada beberapa kriteria mungkin ya. Nah, Betul. kira-kira supaya kita bisa lebih fokus gitu kan ya, supaya fokus ke penilaiannya apa aja ya kriterianya ya? Oh, kriteria penilaian IELTS ya. Oke, Writing ya. baik. Terima kasih akan aku ini dulu sebentar. Nah, dari sini aja. Jadi aku sambil share screen aja kalau gitu ya. Ini biar Ya. biar bisa teman-teman juga kalau misalnya ada studentnya yang nanya bisa menggunakan source yang sama seperti yang aku pakai selama ini. Nah, jadi kalau untuk band descriptors ya, eh, tinggal googling aja sih IELTS writing band descriptors. Nah, jadi kalau IELTS itu yang menyelenggarakan, yang resmi itu cuma ada dua, dari British Council atau IDP. IDP mana ya? British Council dan IDP. Aduh, IDP-nya nggak kebuka. Ya udahlah, kita coba si British Council. Tinggal nyulik aja sih dari si website resminya. Begitu. Tapi memang task one dan task two berbeda. Items penilaiannya. Sementara yang di assess, skill yang di assessmentnya itu sama. Ada task achievement, coherence and cohesion, lexical resource, sama grammatical range and accuracy. Begitu. Task achievement berarti mereka menjawab pertanyaan atau enggak. Coherence and cohesion, si esainya ini dari intro, body, conclusion, dia tuh intact atau enggak, utuh atau enggak dibacanya gitu ya. Nyambung nggak sih ini paragraf intro body conclusionnya kok kayak kemana-mana gitu. Terus lexical resource ini pemilihan vocabulariesnya gitu. Ada yang vocabnya standar banget kayak ngobrol sehari-hari atau terdengarnya lebih akademis gitu. Itu akan berpengaruh ke nilai. Terus kalau grammatical range and accuracy sepertinya cukup jelas ya. Apakah dilihat dari tenses, dari eh, eh, grammar aspek lainnya, articles gitu ya, subject verb agreement ya gitu-gitu. Itu untuk di GRE-nya. Dan items untuk task one dan task two itu juga berbeda. Nah, ini untuk task two juga ini ada task response, coherent cohesion, ininya sama, assessmentnya sama, tapi itemsnya beda. Nanti bisa bisa dibaca masing-masing aja. Misalnya, bedanya apa sih 6 sama 7? Gitu. Oke. Kadang bedanya tipis-tipis juga sih ya. Nggak terlalu banyak bedanya. Kita bisa lihat ini aja deh. Bedanya 6 sama 7 aja untuk yang task response. Ini the main parts of the prompt are appropriately addressed. Kalau yang ini the main parts of the prompt are addressed, though some may be more fully covered than others. Gitu. Jadi, gimana ya? Kayak ini kayaknya udah menjawab, tapi ternyata nggak menjawab semua nih. Ini, nah gitu. Jadi Oke. tricky, cukup tricky untuk menilai writing. Apalagi kalau kita mau self assessment ya. Udah dapat 6 apa udah 7 sih gitu. Begitu. Jadi bisa bisa kalau buat self assessment bisa aja sih kita abis nulis terus tinggal dibaca task respon udah sesuai belum, coherence cohesion udah sesuai belum gitu.
Begitu, Miss Kresti, apakah cukup jelas? Iya, ya cukup jelas. Satu lagi dong, untuk writingnya sendiri kan berarti secara terstruktur gitu ya. Jadi ada komponen-komponen writingnya yang bagusnya itu seperti apa ya? Gitu, Miss Arvin. Yang jelas dia formatnya harus akademis ya, berarti ada intro, body, conclusion gitu. Dan nanti harus disesuaikan dengan si soalnya, begitu. Nah, ini aku punya. Nah, jadi untuk bukunya General Training sama Academic. Kita lihat si Academic dulu deh ya. Academic ini eh, yang membedakan GT sama Academic adalah hanya di eh, eh, writing dan reading. Kalau listeningnya sama, a- apa si test takers ini akan mendengarkan sumber yang sama. Cuma kalau reading, nah mulai ke reading. Reading ini tadi seperti yang aku tunjukin di past papers ya. Reading biasanya akan 2 halaman. Terus ini pertanyaan untuk reading. eh, dan readingnya itu ada 3. Ini passage 2, terus yang ini passage 3. Totalnya sama-sama 40 soal. Oke, lalu masuk ke writing. Writingnya kalau akademik itu kita di task 1-nya berupa data, task 2-nya berupa topik. In some countries, owning a home is very important. Why it might be this the case? Why terus do you think this is a positive or negative situation? Lalu speaking juga sama, gitu. Untuk si eh, ini yang untuk akademik ya. Lalu untuk general training, listeningnya tadi sama ya. Listening sama ada 40 soal. Nah, sama kita lihat. Nah, ini ada 4 recordings untuk 40 soal. Begitu. Nah, readingnya berbeda. Kalau reading ini section 1. Ini question 1 until 14. Dia bacaannya bukan bacaan akademis yang kita bisa lihat di apa ya, kayak di jurnal atau tapi lebih ke kayak flyer mungkin. Bisa kita baca di flyer. Oh, ini ada transition care for the elderly atau di majalah mungkin ya. Nah, ini ada 6 pertanyaan. Terus section 2 ini masih ada informasi cabin bags for air travel. Nah, jadi informasinya lebih general. Begitu. Terus di sini college car parking policy. Bacaannya lebih banyak, tapi lebih mudah kalau GT. Tapi GT itu eh, di section yang ketiga baru dia sesuai seperti academic training. Jadi kalau academic training ada 3 bacaan yang susah semua. Kalau di GT cuma 1 bacaan di yang ketiga. Nah ini papyrus ini lebih lebih akademis ya bacaannya. Begitu. Selanjutnya kalau writingnya gimana? Writingnya kalau di GT itu kita membuat surat. Kalau tadi kan di apa namanya di akademik yang kita bikin adalah mendeskripsikan data. Nah, kalau GT itu bikin surat nih. Begin your letter as follows, Dear Sir or Madam. Lalu bikin surat sesuai dengan yang ditentukan ini. Yang ditentukan adalah write a letter to the parents. Ini kita menjelaskan why you would like the job, give details of why you would be suitable, sama how you would spend your free time while you are in Australia. Gitu. Jadi sesuai dengan prompt, tetap ada promptnya. Sementara tastunya sama seperti akademik, dikasih topik. The growth on online shopping will one day lead to all shops in towns and cities closing. Do you agree or disagree? Nah, ini tipe soal yang sama seperti academic Academic, training. ya. Hmm. Untuk speakingnya sama. Akan dikasih pertanyaan yang sama. Oke, semoga itu menjawab pertanyaannya Miss Presti sekaligus menjelaskan perbedaan akademik sama general training ya. Miss Oke, oke. Presti cukup jelas Ya, kah? ya jelas. Ya. Ini cuma ada sedikit pertanyaan. Sedikit, kalau misalkan yang berupa grafik itu, apakah termasuk ke apa ya, yang jenis writing ya?
Ya, Ada juga ya. Itu general itu masuk ke akademik atau general? akademik. Akademik Jadi, ya. aku coba kasih contoh ini ya, sebentar. Sampel. Nah, eh, bedanya kayak gimana aja sih? Ini aku sampai punya kompilasi sampel. Jadi ada eh, kalau yang akademik, kayaknya Miss Kresti sih kalau ngajar pasti akan akademik ya, karena kan anak-anak akan diarahkan untuk kuliah. Jadi pasti Iya. ke akademik. Terus si datanya tuh macam-macam. Bisa ini berupa chart, ada yang berupa eh, plan, ada yang berupa graf, ada yang berupa proses, ada yang berupa table. Nah, ada juga yang ini masih proses, ada yang combination antara chart dan table. Nah, yang ini ada juga yang pie chartnya 2, ada yang pie chartnya 3. Ini proses lagi, ini bar chart lagi, ini plan. Ya, jadi jadi yang dipelajari adalah eh, karena bahasa yang digunakan untuk setiap data ini akan berbeda gitu. Kayak kalau kayak misalnya untuk graf deh, graf itu kan ada trennya ya. Berarti bahasa yang digunakan harus menunjukkan trennya, meningkatkah, menurunkah seperti itu. Sementara kalau eh, ini aja plan, berarti kita harus membandingkan, comparing si plan yang pertama dengan plan yang barunya seperti apa, gitu. Menjawab pertanyaan kah, Miss Kresti? Iya, jelas sekali ya. Memang eh, cukup, bukan cukup, sangat membingungkan. Saya harus belajar lagi ini pusingnya. Jadi Iya. ya berarti kan isi dari writing itu tadi ada intronya kan ya. Intro, Mm-mm. intronya kira-kira nih untuk misalkan yang contoh yang Miss Alvin tampilkan ini gitu ya. Hmm. Apa yang disampaikan gitu lah di intronya kalau yang seperti ini. Oke, yang disampaikan adalah datanya berupa apa sih? Itu dulu. Jadi yang disampaikan. Jadi untuk gampangnya, kalau aku selalu ngejelasin ke murid aku sih begini. Bayangkan kamu harus menjelaskan si data ini ke orang yang nggak pernah lihat datanya sama sekali. Jadi kamu harus eh, apa ya menjelaskan sedemikian rupa supaya dia bisa membayangkan hal yang sama seperti yang ada di datanya ini gitu. Jadi gimana sih how you put it in words begitu. Nah, kalau intronya ya sesuai dengan ini kita ngasih tahu dia datanya berupa apa sih? Datanya berupa diagram. Diagramnya ngapain? Illustrate. Illustrate apa? Current layout of Southwest Airport and the proposed changes that will be implemented after its redevelopment next year. Cukup satu kalimat itu. Terus kalimat berikutnya, apa sih yang bisa kita simpulkan dari si gambar ini, overallnya. Overallnya ditaruh di sini juga. The airport is set to undergo extensive modifications, including relocation of key facilities. Nah, jadi perubahan utamanya gitu. Si yang paling menarik dari datanya itu kita taruh di intro. Gitu. Selanjutnya, badinya ya sesuai dengan yang kita jelaskan item untuk datanya. Begitu, Miss Kresti. Ya, ya, siap-siap. Aduh, makasih banyak ini masukannya. Ya, Hihi. jadi intinya tuh vocabnya mungkin ya. Oh Kita betul, harus itu challenging sekali vocab untuk part one. Kebanyakan part one kesulitan dengan vocab karena ngomong apa lagi ya kalau kalau data yang ini aja meningkat menurun, selain meningkat menurun apalagi masa increase decrease aja terus-terusan gitu kan. Nggak lucu juga. Jadi harus banyak tahu sinonim gitu atau cara lain. Nah, cara lain apa ya misalnya terjadi peningkatan nah kan bukan si si eh, verb diubah menjadi noun yang kayak gitu sih sebetulnya yang mau dinilai dari eh, kemampuan kita berbahasa Inggrisnya itu.
Paraphrase Dan mungkin ya, kalau memparafrasekan Paraphrase-nya, gitu ya. betul, parafrase paraphrase. ya, memparafrase gitu ya. Yes, Oke, siap-siap. tuh. Silakan Miss Ervin lanjutkan lagi boleh. Udah Makasih ya. selesai kalau aku mah. Oh, udah selesai. Ya, oke, mungkin sedikit merangkum dari tadi penjelasan sedikit perbedaan dari general training dan academic mungkin ya. Pertama, yang bentuk tesnya mungkin dari bentuk tesnya sama, yang bagian speaking dan listeningnya ya kurang lebih sama. Hmm, Kemudian yang berbeda adalah dari writing dan reading section. betul. Mhm, Kalau di academic mungkin dalam writing itu sama tetap ya, ada writing task 1, writing task 2 ya. betul, Kemudian di writing task 1-nya yang berbeda. betul. Kalau secara garis besar mungkin kalau untuk di academic training, writing task 1-nya bisa berupa grafik ataupun plans atau denah Mhm, gitu ya, ataupun peta, ataupun proses. betul. Kemudian kalau untuk kalau di general mungkin lebih ke writing-nya apa tadi Mr. Vin? Surat, Surat, menulis udah. surat ya, Surat menulis aja, surat. bikin surat. Oke, Surat resmi sih, lebih ke surat tuh resmi. ini ya. Tidak ada surat cinta, Mr. Vin? Aduh, Nggak ada ya. sejauh ini belum nemu ya. Oke, kemudian yang di writing task 2-nya, kalau untuk yang di academic, bisa berupa pertanyaan ya, ada beberapa jenis pertanyaan Hmm, yang harus dijawab, uh, kayak misalkan agree disagree, terus how far, betul. Ya, to what extent do you disagree, ya, ada berapa jenis pertanyaan lainnya. Kemudian untuk yang di general, yang di writing task 2-nya itu berupa sama apa juga. tadi? Sama juga. Sama seperti Oh iya, writing sama task. seperti. Mhm. Mm-mm. Ya, sama seperti general training. Akademik sama general training sama untuk writing task-nya. Oke, Gitu. kemudian yang untuk bagian reading section-nya mungkin terdapat perbedaan juga ya. Kalau misalnya untuk yang di akademik, uh, kontennya atau readingnya itu terdapat atau diambil dari jurnal Mhm, akademis, dari betul. artikel yang bersifat akademis juga mungkin ya, yang Mhm, formal. Kemudian kalau misalnya yang di general itu bisa berupa dari majalah atau flyer tentang mhm. informasi sesuatu mungkin ya, Ya, informasi betul. mengenai sesuatu juga Mhm. seperti itu. Nah, itu dari bentuk tesnya ya, betul ya, seperti itu. Betul. Hmm. Udah, itu aja. Sementara kegunaannya kalau Uh, akademik itu lebih luas, bisa hmm, dipakai untuk manapun, untuk hmm, apapun, untuk hmm. purpose apapun. Sementara kalau yang general training, purpose-nya hanya untuk bekerja atau apa namanya, mengajukan kewarganegaraan. Begitu. Ya, ya, ya. Baik. Dari purpose-nya juga seperti itu. Oh ya, kalau durasi tetap sama dengan Sama. akademik sama general. Durasi dan harga sama. Durasi dan harga sama. Oke, oke, oke. Nah, tadi yang menyelenggarakannya ini hanya dua ya. Hanya IDP dan British Council yang official ya. Jadi banyak soalnya banyak juga yang terjebak ke, aduh kok mahal ya di sini. Saya mau tes di ini aja deh, ada tempat kursus yang menyelenggarakan paling cuma 1 juta. Karena ada juga sih yang dapat skor apa sih, untuk mendapatkan skor ini hanya dengan 1 juta, 1,5 juta udah dapat skornya. Tapi sebetulnya itu dianggapnya sebagai prediction aja, dan untuk prediction 1 juta, 1,5 juta itu terlalu mahal ya. Begitu. Ya, ya. Terus dan karena itu nggak akan diterima Hmm, gitu, nggak akan oke. diterima ke secara resmi ya, Ya. begitu. Nah, sertifikat resmi ini berlakunya itu berapa Oh lama? iya, aku lupa tadi. Berlakunya sama-sama 2 tahun. 2 tahun. Mhm. Oke, oke. Dan kalau academic training itu bisa retake one skill. Jadi kayak misalnya kita butuh nilainya 6 untuk Hmm, semua skill ya. Tapi waduh, writingnya kok saya cuma 5,5. Tapi ngulang lagi males juga ya. Bisa hanya yang diulang hanya si writingnya saja. oh, Meskipun mahal juga 1,8. oke. Jadi bisa ngulang di bagian mana yang kurang gitu ya. Ya betul. Kalau akademik mah tidak harus semua. Kalau bisa mengulang, tesnya semua. Ini Bukan untuk lagi. dua-duanya bisa. Oh bisa. Bisa retake. Oh, oke. Oh ya, akademik dan general Mhm.
bisa mengulang di bagian mana yang kurang gitu ya. Betul. Tapi itu berlaku kayaknya mungkin kalau cuma satu ya, bukan Heeh, apa-apa, bukannya nggak boleh, tapi mahal aja kalau dua kan berarti 3,6 mending ulang semua. heeh, Dengan iya. resiko yang kurangnya bisa naik, yang udah bagus bisa turun. Hmm, 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 hmm. Iya, dan Gitu. tadi di awal juga Mr. Erwin menyebutkan dengan biaya yang cukup mahal ini ya. Sayang banget Mm-mm. kalau misalkan eh, katakanlah iseng-iseng gitu. Ya, betul. Ya, iseng-iseng pengen coba gitu ya. Tapi kalau misalnya budgetnya tercukupi ya mungkin silakan Ya, aja sih ya. Kalau betul. misalnya kita harus punya tujuan yang pasti gitu untuk apa ikut Mm-mm. tes ini gitu ya. Oke, Ya. tentu seperti itu. Oh ya, dan tadi mengenai persiapan, idealnya berapa lama sih persiapan untuk IELTS ini, Mr. Vin? Akan tergantung dari basicnya kita di mana dan kecepatan belajar kita di mana, seperti apa gitu. Karena bervariasi ya setiap orang. Kalau misalnya dia basic skillnya udah bagus, aku pernah punya murid yang emang dia bahasa Inggrisnya udah bagus banget, dia cuma butuh persiapan 3 hari gitu. Dan dapatnya 7,5 Hmm, karena emang udah bagus gitu. Ada juga yang si murid ini kelas 3 SMA, tapi dia baru belajar bahasa Inggris ternyata di kelas 3 SMA. Aku heran tuh, kok bisa ya? Emang di SD SMP apakah nggak ada bahasa Inggris di kurikulum sekolahnya gitu? Dia baru baru belajar kelas 3 banget di awal dan baru Desember kemarin apa namanya tes, nekat sih. Buat hmm, saya sangat nekat, tapi ibunya banyak duit. Terus, terus anaknya juga ya udah Miss nggak apa-apa lah, biar kebayang. Dan hasilnya 3,5. Jadi jangan khawatir, memang kalau kita nggak bisa dan memang kurang itu dikasih nilainya ke tega gitu ya. hmm, hmm, hmm. Si si penyelenggara ini nggak akan yang ini udah bayar 3,5 juta ya baik hati sedikit lah dikasih 5,5. Nggak, memang dia kemampuannya masih di 3,5 banget dan ya udah nilainya 3,5. Saya sih ngelihatnya sedih. Iya. Eh, dan ya tadi mengenai persiapan ya tergantung dari siswanya sendiri ya kecepatan belajar Betul. dia atau basic dia dalam berbahasa Inggris seperti apa. Mhm. Eh, Oke, mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi, Ya, Ibu Siti Sarah dan Kristi? boleh tanya sedikit tadi 3,5 tuh berarti nilai maksimalnya berapa ya, Mas Erwin? 9. Hmm. Maksimalnya 9. Mhm. Tesnya sendiri berapa lama? Tesnya sendiri totalnya bisa dua untuk written tesnya itu 1 jam reading, 1 jam writing, 30 menit listening. Speakingnya 15 menit gitu. Oh, Sekitar 2 Tapi jam lebih mhm, ya. mhm. Tapi untuk di tes centernya kemungkinan bisa ngejoprok di sana sekitar 4 jaman lah minimal. Karena kan 4 jam. dia setiap skill ada breaknya dulu 15 menit gitu, nggak 15, 10 mungkin ya. 10 menitan untuk ke toilet break lah apa gitu. Terus Jadi karena Mhm. jadi lumayan lama dong ya, Miss ya Oh itu lama, tes. ya betul. Betul. Oh, Terus dan aku cuma kirain ya cuma juga. cukup Ya lama. ya, Terus lanjut lanjut. untuk speaking sendiri itu kan one on one ya. Jadi biasanya akan terjadwal. Begitu Hmm, dijadwalkan mungkin dapat jam 2, ada yang jam 2.20, 2.40 gitu. Satu satu jam itu biasanya diisi 3 orang karena satu orangnya 15 menit. Lalu examinernya butuh break 5 menit dulu gitu. Karena lumayan ngebul ternyata meriksa. ya ya ya. Apakah misalkan tes antara tes speaking dan tes tertulisnya Halo? misalkan berbeda hari, misalkan apakah memungkinkan nggak Nggak, biasanya dalam satu hari itu? biasanya di hari yang sama. Jadi Oh, ada pilihannya dua, mau written testnya dulu pagi, speakingnya siang, atau speakingnya dulu dijadwalkan pagi, baru writtennya siang. hmm, Oh, oke. Ya, berarti oke. nanti kalau saya mengambil tes IELTS harus cuti dulu 1 hari mungkin ya, Oh, supaya ada nyaman ada gitu. untuk hari Sabtu Minggu. Oh, Sabtu Minggu ada. Sabtu Oh, Minggu iya ada. iya, oke. Mhm. Baik, Sabtu Minggu
ternyata ada, saudara-saudara. Ya, kalau kalau IDP yang di IDP-nya itu di deket Pascal 23, itu mereka tergantung si ini ya, musimnya. Kalau lagi musim penerimaan pembukaan admission untuk sekolah kayak sekarang nih, ini jadwalnya lagi banyak banget. Setiap hari bisa ada jadwal Mhm. tes gitu. Kalau musim-musim yang sepi biasanya bisa seminggu mungkin cuma 2-3 kali gitu. Bisa dicek di website masing-masing tadi di website IDP atau British Council. Jadi Begitu. ada Oh, tapi sayangnya di Bandung nggak ada British Council. Kita cuma punya IDP ya kalau untuk Bandung. IDP. Ya. Nggak ada. British Council ada di daerah atas Sukajadi atau Sarijadi. Saya lupa. Tidak masuk ke Mhm. radar karena jauh. Oke. Yang di Pascal masih lumayan dekat. Iya, Begitu. iya. Oke. Jadi kalau puncaknya itu biasanya kira-kira bulan apa ya puncaknya untuk Biasanya banyak sih pendaftaran? sekarang sih ya kayak dari Desember Januari tuh. Karena kan Hmm. mulai mulai buka untuk tahun ajaran kuliah tuh ya. Kuliah Ya. yang bulan Juni itu pembukaannya sudah dimulai dari Januari begitu. Hmm. Dan hasil tesnya itu paling cepat 24 jam, paling lambat 5 hari kerja. Nah, makanya jadinya karena ada expire-nya 2 tahun itu ya, ngambilnya pada mepet. Jadi kalau nggak kepake sekarang minimal masih bisa kepake 2 kali lagi gitu. Hmm. Oke. Begitu. Ya, mungkin satu lagi dari saya untuk rata-rata minimal nilai IELTS yang bisa diterima. Oke, tergantung dari mau sekolahnya di mana. Kalau English speaking country, mereka akan minta minimal 6 Hmm. gitu. Tapi meskipun tertulisnya 6 ya, banyak yang masukinnya pasti 6,5 lah ya. Pasti nggak mau Hmm. 6 banget gitu. Aimnya biasanya pada ke 6,5. Untuk S1. Kalau S2, S3 biasanya dia akan lebih tinggi. Dan untuk untuk major tertentu, jadi kalau misalnya S1 rata-rata 6, tapi kita mau masuk majornya yang susah gitu. Misalnya mau masuk teknik atau apa ya, mungkin English literacy juga pun dia akan mintanya lebih tinggi begitu. Tapi lebih tinggi juga nggak akan jomplang banget ya, cuma diminta lebih tingginya antara setengah atau 1 band di atas rata-rata. Gitu. Sementara kalau untuk non-English speaking country, kayak misalnya mau ke Eropa tapi cuma pengen ke Estonia, ke Rusia gitu, atau Hungaria, itu mereka akan mintanya lebih rendah karena di sana mereka harus belajar bahasa negara tersebut ya. Hmm. Gitu. Jadi yang mau ke Rusia nanti kuliahnya akan dengan bahasa Rusia. Jadi bahasa Inggris itu cuma sebagai bridgingnya aja. Nah, itu cuma butuh 5,5 begitu. Termasuk negara-negara Asia juga mereka mintanya 5,5, tapi ada program tambahan belajar yang harus biasanya ya untuk 1 tahun penyesuaian bahasa dulu. Begitu. Ya, ya. Dan IELTS ini maksudnya bi- bisa diterima di seluruh dunia gitu ya, Betul. English ataupun non-English. Mhm. Oke. Baik, Begitu. eh ya mungkin ada pertanyaan lagi, kalau tidak mungkin kita tutup saja. Sangat Cukup saya mah. Terima kasih banyak ini Mr. mm, Miss Ervin. Boleh loh kalau mau ya, ngobrol-ngobrol lagi. iya mungkin nanti kalau misalnya ingin pertanyaan lanjutan, misalkan baru keingat, oh saya ingin ini, silakan ada di grup WhatsApp-nya ya, yang sudah join di sini pasti sudah masuk ke dalam grup WhatsApp. Silakan tanya saja kepada Master Halo, Master Ervin. berasa Oke. guru kungfu. Oke. Oke. Iya, eh, luar biasa ilmu yang disampaikan pada pagi hari ini. Tidak lupa saya juga berterima kasih pada para pesertanya yang sudah hadir, Siti dan Resti. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya, dan um, Miss Ervin yang sudah berbagi pengalaman dan ilmunya kepada kami. Nah, Tentu ini bisa menjadi uh,
dasar dan motivasi bagi kami. Kalau misalnya kami ingin nanti untuk join tes IELTS ataupun tes TOEFL nanti, setidaknya kita udah ada gambaran nih. Ini nih tes IELTS itu, tes TOEFL ini seperti itu. Oke, mungkin dicukupkan saja mungkin untuk pertemuan pada pagi ini. Sekali lagi, thank you very much everybody for attending this session, and hopefully our meeting today will be fruitful and everybody can get positive impact of this meeting. Oke, Thank you so terima much. kasih. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat Thank you. berakhir pekan. Ya, Bye. halo. Oke. Mendengarkan dari tadi numpang gelap. Penumpang gelap. Penumpang Oke. gelap. Peserta gelap. Iya. Oke. Peserta gelap, Ya. betul. Oke, jaga kesehatan buat semuanya, buat keluarganya. Tetap semangat. Oke, terima kasih. Thank Assalamualaikum you. warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.